Halo Mbak Melania, terima kasih sudah melakukan readingan melalui jasa Queen Tarot Semesta. Hari ini aku akan ngebacain 3 pertanyaan dari Mbak. Dan perlu diingat, bagi aku tarot hanya fun reading buat penasaran orang, buat ingin cari tahu gimana rasa-rasanya gitu. Tapi tolong jangan terlalu dibawa serius. Pertanyaan pertama. Apakah Sidra Simbalu merindukanku dan akan kembali ke hidupku? Ya, ini hubungannya sudah lost kontak ya, tapi Mbak masih kepikiran. Oke, kita akan cek dari kartu tarotnya. Pertanyaan pertama, sebenarnya hubungan dia ini tipikal orang yang suka LDR gitu. Aku aneh sama dia. Dia kayak kalau di saat lagi deket dia kayak on off gitu. Oke, kita lihat dulu. Ada Eight of Cups, Eight of Swords, Ten of Pentacle, The Tower. Oke, untuk pertanyaan nomor 1 ya, tentang perasaan dia ini, sebenarnya dia ini kayak masih banyak yang dia inginkan di hidupnya. Aku ngerasa dia ini tidak bisa berkomitmen dalam waktu dekat, makanya dia bersifat on off, bersifat kayak nggak peduli saat bertemu gitu. Terus juga aku melihat dia kayak masih banyak menutupi diri, terus banyak keraguan. Aku rasa Mbak di sini yang lebih bekerja keras, jadinya di sini aku melihat kayak ada kayak sesuatu hal yang berhubungan dengan materi. Aku tidak tahu itu apa, aku juga tidak tidak ingin melihat lebih dalam karena itu udah urusan pribadi banget. Jadi mungkin ini ada hal pribadi yang menyangkut materi. Aku ngerasa dia masih belum bisa untuk membuka diri ke Mbak. Dia masih takut buat jatuh cinta karena ada the tower. Kayak seakan di sini ada yang menghalang gitu. Ada yang bikin hubungan ini terhalangi. Aku nggak tahu dari dianya atau dari keluarganya Mbak, tapi aku melihat ada yang menghalangi Mbak dan dia bersatu gitu. Jadi dia on off, nggak peka, terus hubungannya nggak tahu gitu. Jadi untuk sekarang hubungan ini biarlah seperti ini, biarlah lost kontak. Berarti Mbak harus lebih fokus pada tujuan hidup dan karir Mbak saat ini ya. Aku melihatnya dia ini tipikal orang yang belum bisa komitmen banget sih gitu. Jadi percuma kalau misalkan dilanjutin. Tapi kalau misalkan datang lagi untuk saat ini belum. Akan ada kalau misalnya dipaksain pengen lost kontak juga akan ada hambatan-hambatan lain nanti ke depannya. Jadi lebih baik dijalani masing-masing dahulu untuk saat ini. Oke. Nomor 2, blessing and challenge apa yang akan datang dalam hidupku di sisa tahun 2020. Wow, tumben ada yang nanya pertanyaan seperti ini. Biasanya cinta sekalinya cinta-cinta semua. Oke. Blessing atau challenge apa? Oke, aku harus melihat fotomu. Wow, jatuh. Oke, kita lihat dulu. Blessing. Wow, transisi ya, atau death.
di sini harus melakukan sebuah transisi. Mungkin karena pandemi, jadi ruang lingkup pekerjaan jadi agak dibatasi. Jadi di sini harus bisa stabil, terus harus bisa beradaptasi. Jadi untuk transisi ke kehidupan yang lebih new era, new normal gitu. Jadi ada transisi di mana harus bisa menerima keadaan agar lebih baik lagi gitu. Soalnya aku melihat di sini um, jadi susah bergerak gitu Mbak, karena emang ya new normal kan, kita harus bisa mengerti keadaan. Kondisi sekarang sudah berbeda dari yang dulu gitu. Six of Wands. Di sini aku melihatnya Mbak akan melakukan sebuah perjalanan. Ya mungkin setelah pandemi benar-benar kelar, aku melihat Mbak akan refreshing gitu, refreshing ke tempat yang mungkin belum pernah Mbak tuju, atau mungkin liburan. Aku melihatnya seperti itu karena di sini seakan Mbak akan pergi melangkah jauh ke tempat yang mungkin baru gitu. Wow, menarik gitu. Ada hal yang menarik akan datang. Ada Three of Cups. Ya, akan ada pertemuan baru dengan orang-orang baru yang mungkin akan mengajak Mbak ke kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih stabil, dan mempertemukan Mbak pada orang-orang baru juga yang mungkin akan memberikan peluang baru untuk jodoh gitu. Jadinya di sini Mbak tenang aja. Kalau perjalanan itu kan kadang ada naik turunnya, terus berputar, roda seperti roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah, kadang tengah-tengah gitu. Jadi akan ada mengalami transisi hidup dulu saat ini ya, untuk lebih baik lagi, untuk lebih bisa berpositif dan lebih semangat dalam menentukan masa depan gitu. Akan dipertemukan orang baru di sini, tenang aja. Mungkin dia akan datang untuk membantu Mbak dalam mencari jodoh atau membantu Mbak untuk move on gitu. Oke. Seperti itu sih. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Ada Maharjan Niles. Teman sekelas ya. Pertanyaan aku, bagaimana perasaan dia dan pikiran dia terhadap aku? Maharjan. Wow. Oke, kita lihat dulu. Two of Pentacle. Di sini untuk dia aku masih bimbang ya. Karena ada sebuah pertimbangan di sini. Aku melihat dia sama Mbak nggak benar-benar interest gitu, karena mungkin dia udah ada yang dia interest, cuman ya masih bisa dideketin gitu. Orang seperti ini masih bisa dideketin. Kalau misalkan emang cocok, dia bisa ngedeket. Ada Seven of Pentacle juga. Dia kayak lagi pingin sendiri sih Mbak untuk saat ini, karena aku melihatnya dia lagi kayak pingin meniti karir, ingin menyendiri, terus belum mau berkomitmen serius karena mungkin dia ini kayak dulunya pernah suka sama orang cuman berakhir nggak enak, atau mungkin dia lagi deket sama seseorang. Ini bisa berapa kemungkinan gitu. Jadinya dia ini lagi sendiri-sendiri dulu aja, pingin nyusun karir juga aku ngeliat ya. Pingin nyusun karir, pingin nikmatin hidupnya, pingin lebih fokus buat tujuan karir dia. Seakan dia ini pingin banget ya, yang namanya ngestabilin diri. Ada King of Pentacle. Dia pingin banget hidup yang mandiri, hidup yang stabil. Dia ini ibarat kata pingin menjadi kebanggaan keluarga gitu. Jadi untuk saat ini si Maharjan ini belum benar-benar berpikir untuk jatuh cinta, untuk suka sama orang gitu. Jadi di sini Mbak ya, kalau emang mau coba gitu, Mbaknya juga harus siap.
harus bisa nge-move onin diri dulu, harus bisa healing dulu. Makanya aku bilang tadi mungkin di kartu yang sebelumnya, challenge apa Mbak itu pergi refreshing karena emang harus healing gitu. Jadinya itu akan menjadi sebuah perjalanan healing Mbak, biar Mbak lebih lupa sama orang yang dekat sama Mbak tadi gitu. Seperti itu. Aku akan memberikan satu kartu lagi ya, kartu dimana untuk Mbak lebih tenang. Ada The Star. Tenang aja Mbak. Mbak ini dikelilingi orang yang sayang sama Mbak. Jadi Mbak tenang aja, hidup Mbak ini akan baik-baik aja karena ada keluarga Mbak, ada sahabat-sahabat Mbak yang akan terus selalu ada mendampingi Mbak di saat kondisi apapun. Dia akan menjadi seorang pelindung, The Star gitu buat Mbak, yang akan selalu ngebantuin Mbak kalau Mbak butuh, Mbak sedih dan semacamnya, seperti itu. Oke, terima kasih ya Mbak sudah melakukan jasa readingan melalui pencarian semesta, and see you next time.